Kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang sakit, baik sakit lahir ataupun sakit batin. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dari sakitnya dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la syafiya illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan juga negeri kita tidak dalam keadaan sakit, tapi benar-benar negeri yang adil makmur gemari pahlo jinawi, tata tentrem kertara harja, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita masing-masing. Kita jadikan diri ini memiliki nafsu yang mutmainnah. Kita bacakan suratul Fatihah untuk meruqyah diri kita, mensucikan diri kita, mensucikan qalbu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan diri ini selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, selalu bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa sesegera mungkin bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar ketika berbuat salah dan dosa, dan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang senantiasa ikhlas berbakti, mengabdi, beribadah hanya kepada Allah. Dan kita juga berharap dijadikan ahli silaturahim, yang dengan silaturahim ini Allah jadikan kita sekalian menjadi orang yang mampu memiliki ilmu yang bermanfaat, memiliki kesempatan memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, yang halalan thayyiban, dan juga dijadikannya oleh Allah diri ini orang yang senantiasa beramal soleh, berbuat baik, senantiasa senang berbagi, dan senantiasa menjadikan diri kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bermohon dipanjangkan umur dan diwafatkan husnul khatimah. Berharap juga dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang beribadah, yang menjadi abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alima ma fis syudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma ya Allah istajib du'ana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, sertakan dengan kalimat thayyibah dan juga dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasakan betapa Allah memberikan nikmat yang demikian banyak dan rasakan betapa kita sedikit sekali mensyukurinya, bahkan sering melupakannya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kebugaran, kejebaran dan juga kebahagiaan hidup dunia dan akhirat insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita ingin hidup sesuai dengan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia ini diciptakan untuk menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kata Allah, dan aku ciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada-Aku. Dan ketika beribadah kepada Allah, Allah memberikan caranya, memberikan petunjuknya ibadah, memberikan contoh teladannya dari ibadah. Cara dan petunjuknya adalah kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah. Kitab suci Al-Quran adalah cara dan petunjuk hudal linnas, ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan praktek pelaksanaannya, ya, kehidupan ini aplikasinya seperti apa, ya, implementasinya seperti apa, dicontohkan, diberikan contohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Diberikan contohnya. Jadi kita tinggal pakai, tinggal mengikuti, tinggal manut, ya, nggak usah banyak kreasi, tapi langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika kita beribadah dan memohon pertolongan, Allah memberikan panduannya, ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dimulai dengan belajar, ya, dan sabar juga puncak akhirnya adalah dengan saum, mengendalikan diri, belajar dalam hal apapun, dan pada saatnya harus mampu bertawakal, mengendalikan diri, sehingga akan muncul dari dalam diri kita hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ista'inu bisyabri wassalat, dan dengan cara sholat. Sholat dalam artian bersyukur secara maksimal, dari mulai kita mensyukuri hal yang sifatnya kecil, yang langsung mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sampai bersyukur dengan bersujud melalui praktek ibadah dalam rangkaian ibadah sholat kita insya Allah. Hari ini dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam keadaan baik, sehat walafiat, udaranya cerah di sekitaran Saum Tahfidz. Demikian juga dari Saum Tahfidz yang berada di Cileunyi, ya, yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Ada 2 ustadz di sana yang sudah kita siapkan untuk membimbing kita sekalian dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran, istiqomah, berbahagia untuk sama-sama berjamaah membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah lewat jalur dunia maya, lewat internet, lewat Zoom meeting, hadir Ibu Umi Hidayat, ya, dari mana beliau? Cirebon apa dari Bandung. Kemudian Ibu Suliati dari Sumedang bersama keluarga, Ibu Elia Nawati dari Bandung bersama keluarga, Kang Indra Gunadi dari Bandung bersama kru Radio Kilait FM 107,1 Bandung, kemudian Ibu Ucu Juangga dari Bandung apa dari Bekasi, ini Ibu Ucu, kemudian ada Kang Ahmad Widiadi dari Bandung, daerah Cipamokolan Masjid Al Jabar, kemudian ada Kang Agus Jafar Sidik dari masjid di Komplek
Pilat Tajur Indah Bogor, kemudian ada Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kembali kita tekankan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pertengahan bulan Sya'ban, ya, di hari Sabtu ini, yuk kita sama-sama tambahkan nikmat kita. Hari ini kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian hari ini juga kita membiasakan untuk menampung sedekah dan juga wakaf. Ya, kalau zakat jangan Bu ya. Sedekah dan wakaf infak ya, untuk dijadikan bekal kita di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan menjadi sedekah jariah. Sekecil apapun kita lakukan dengan cara mengumpulkan dari diri-diri kita masing-masing dari Jumat yang lalu sampai Jumat kemarin, dan dikumpulkan di hari ini dalam bentuk bisa dituliskan, ya, bisa dituliskan atau bisa ditransferkan atau bisa dalam bentuk tunai, insya Allah melalui digelar sorban, ya, insya Allah. Alhamdulillah banyak hal yang sudah bisa kita lakukan, dari mulai membuat sarana prasarana, mengadakan kitab suci Al-Quran, membantu pembuatan sumur, termasuk di dalamnya juga adalah membantu sahabat kita yang membutuhkan, dan tentu saja di dalamnya juga ada kita sudah mencoba bercocok tanam dengan belikan bibit untuk ditanam, ya, insya Allah. Yuk hari ini kita lanjutkan dengan membaca surat Hud. Surat Hud yang akan kita baca hari ini ada 8 ayat, ya. Mulai ayat ke-61, ya. Surat Hud mulai ayat ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud, surat ke-11, mulai ayat ke-61, dimulai dari kalimat wa ila samuda. Wa ila samuda akhahum salihah. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتن وآتني قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تجدونني غير تحسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين
كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang sudah kita baca dengan kemampuan masing-masing, yang baiknya, yang benarnya diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai tambahan kebaikan kita, dan yang salahnya, yang kelirunya bacaan kita baik secara sengaja ataupun tidak sengaja atau karena ketidakmampuan baik secara keilmuan atau kondisi fisik yang sedang dalam kondisi mungkin dalam keadaan kurang sehat, kurang fit, mudah-mudahan Allah segera berikan kemudahan dan ampuni dosa-dosa kita, dan kita diberikan petunjuk untuk terus belajar sehingga makin hari kualitas bacaan Al-Quran kita akan makin baik insya Allah. Setelahnya kita membaca, kita juga ingin mendapatkan kesempatan yang benar dari Al-Quran, dan kita manfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai upaya kita menambah kualitas pemahaman kita tentang makna Al-Quran. Yang kita baca adalah terjemah dan tafsir surat Hud mulai ayat ke-61 sampai ayat ke-68. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar sehingga nantinya bisa memilih dan memilah untuk mengamalkan secara benar dan menikmatinya penuh dengan keyakinan bahwa sesuatu yang benar akan memberikan nikmat kepada diri kita, dan ketika kita mensyukuri nikmat pasti Allah akan menambahkan nikmat itu, dan ketika sudah nikmat jangan lupa sampaikanlah nikmat itu kepada orang lain. Ya, bertahadus terhadap nikmat, jangan disimpan-simpan supaya orang lain merasa tertarik dengan keadaan kita yang menikmati Al-Quran. Kita dalam keadaan tetap bahagia, tetap istiqomah, dan tetap berjamaah untuk membaca Al-Quran. Mari kita lihat tafsir dan terjemah surat Hud mulai ayat ke-61. Dan kepada kaum Samud, ya, kami utus saudara mereka Solih. Ya, jadi Nabi Soleh ini adalah orang-orang di sekitar itu bersama kaum Samud. Jadi Samud dengan Mang Soleh ini bersaudara. Kalau kemarin Nabi Hud dengan kaum Ad, ya, dan ceritanya kaum Ad sudah dimusnahkan nih ketika kaum Samud kemudian muncul lagi setelah Nabi Hud ya, membawakan dakwahnya di daerah bawah Yaman. Kalau dilihat dari peta, di bawahnya Mekah. Nah, kalau sekarang nih kaum Nabi Soleh ini di atasnya Mekah, malah di atasnya dari Madinah, tapi masih sekitar Jazirah Arabia. Nah, begitu ya. Jadi kaum Samud ini adalah diperintah oleh Allah Nabi Soleh untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa harus menyampaikan kebenaran? Karena baong. Ya, kaum Samud ini baong, turunan Mang Samud, para laung, ya Bu ya. Tapi Nusa Umur di orang mah baralager, ya. Kemudian Nabi Soleh berkata, hei kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada bagimu ilah selain Allah. Allah telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya. Nah, jadi Bapak,
Ibu, ini kaum Samud ini diperingatkan oleh Nabi Soleh. Nabi Soleh diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diperintah? Karena kaum Samud ini tidak menyembah Allah, tapi menyembahnya batu-batu, ya, menyembah berhala. Bahkan mereka mengagung-agungkan dari membuat bangunan-bangunan yang indah-indah. Ya, sampai sekarang sisa bangunannya masih ada dan dijadikan tempat wisata oleh pemerintah Saudi Arabia untuk orang-orang melihat. Disebut wisata itu wisata religi, Bu. Kalau di kita kan wisata religi itu ada yang ke museum, ada yang ke apa namanya kuburan, ada yang ke gunung, ada juga yang ke candi, Bu ya. Kalau di sana itu ke tempat peninggalan para nabi-nabi yang terdahulu. Mudah-mudahan Ibu Bapak juga sempat ya nanti jalan-jalan ke sana ya. Kaum Samud berkata, "Hei Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Ya, apakah kamu melarang kami untuk beribadah kepada apa yang diibadahi oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Jadi Nabi Soleh ini atau Mang Soleh ini sebenarnya harapan mereka karena cerdas, pintar, pandai dalam segala hal. Nah, mereka itu berharap mengikuti mereka. Nah, Bapak Ibu kan sama juga kalau punya anak, anak udah pinter, inginnya ikut bapaknya, ikut ibunya ya. Kalau yang tadinya bapaknya mungkin tentara, ingin anak ini yang pinter ini jadi tentara. Kalau yang jadi guru, ingin jadi guru. Kalau ibu ingin jadi apa anaknya, Bu? Harus jelas Bu ya, harus ingin jadi apa. Nah umumnya kalau dia sudah merasa tinggi, merasa jumawa kalau bahasa ayeuna namanya, ingin anaknya itu supaya seperti bapaknya. Tadinya wali kota, bapak jadi kota, gubernur, bapak jadi gubernur, presiden, bapak jadi presiden. Itu Bu ya, itu udah tabiat manusia. Tapi ternyata Mang Samud ini adalah dia justru mendapat perintah Allah dan berbeda dari yang mereka inginkan. Mereka menginginkannya si Mang Samud ini ya Nabi menginginkan Nabi Soleh ini menjadi penerusnya yang meneruskan mengurus ibadah-ibadah mereka kepada patung-patung berhala-berhala dan segala macamnya. Tapi ternyata Nabi Soleh malah mengajak untuk melupakan itu dan menyembah hanya kepada Allah. Ngambek enggak boleh gitu kan Ibu? Budak di tanah sina diajar non pinter untuk berbuat sesuatu yang menurut keinginan kita, tapi kitanya anaknya tidak mengikuti, akhirnya suka ngambek. Sekarang kan banyak idealisme gitu ya. Pengen apa nak? Dokter mangan saukur tukang sasapu. Nah kan gitu. Tina naon atuh mah. Tapi lamun bapakna dokter, anaknya terus hari jadi tukang sasapu, ngamek deh. Nah, biasanya mah lebih halus sok. Gembira, tapi kalau lebih goreng sok ngamuk gitu Bu ya. Kamu kan bapakmu presiden, masa kamu cuma jadi RT? Mendingan gitu Bu ya. Tapi kalau Pak RT, alhamdulillah anakku tuh sudah jadi wali kota kan gitu Bu ya. Nah, ini juga sama. Mang Samud ini tidak menghendaki Nabi Soleh mengajarkan yang selain dari yang mereka anut. Ya. Nabi Soleh berkata, "Hei kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku yang diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, serta siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakai Allah. Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian." Jadi diolok, ya, dibujuk Mang Samud ini supaya tidak menyebarkan agama dan mereka ternyata tidak setuju. Ya, mereka meminta bukti dan akhirnya Mang Samud ini diberikan bukti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Nabi Soleh. Hei kaumku, inilah unta betina dari Allah. Tiba-tiba, Bu ya, Mang Samud ini kaget dengan ada berita bahwa Nabi Soleh membawa unta. Yang unta itu keluarnya dari batu, bukan dari perut unta. Jadi unta itu tiba-tiba jeleg ayah unta gitu ya. Dan untanya ini hebat. Untanya itu betina, susunya penuh. Ya, gitu. Jadi gus gede unta Bu, Pak ya. Sebagai mujizat yang menunjukkan kebenaran untukmu
Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, maksudnya makan antep tong dicangcang gitu ya. Makan di bumi Allah Bu, tong dicangcang. Tong dicangcang berarti di bumi ibu. Nah, jadi mun boga salaki ibu teh ulah dicangcangkeun antep Bu, sinaliar ka itu ka dieu. Komo di kanangan mah ulah punya. Heeh. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa ajab yang dekat. Jadi si unta ini tidak boleh diganggu, tidak boleh dibaledogan, tidak boleh dicangcang, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh ditunggangin, tidak boleh dipakai kerja. Ya, unta ini disuruh dibebaskan. Nah, mereka membunuh unta itu. Nah, kemudian hebatnya unta itu, Bu, setiap hari bisa diperas susunya dan sekampung untuk hari itu cukup 1 ekor unta. Katanya ada beberapa kampung dikelilingkan. Nah, tiba-tiba penasaran apa sih isinya si unta ini? Karena apa? Kok susunya banyak dan cukup untuk semua selama kehidupan di situ. Akhirnya mereka penasaran, dibelek, dibunuh unta itu. Ya, mereka membunuh unta itu, maka berkata Nabi Soleh, bersukarilah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Jadi tanpa sepengetahuan Nabi Soleh, unta itu disembelih. Ya, duka digoreng, duka disate, Bu. Teu apal da abdi gali didinya. Ibunya pokoknya disembelih. Maka tatkala datang azab kami selamatkan Nabi Soleh bersama orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jadi disambar geledek ya, pada mati bergelimpangan. Kalau di Sumatera petir makan biasanya seorang 2 orang, ini mah geledek Bu, gede banget gitu ya. Kamari di Bandung ya geledek banyak ya, tapi tidak menyambar Bu. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Jadi maksudnya habis bis ya. Nah, disisakan cuma bangunan. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka, ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Samud. Nah, jadi kaum Samud dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak beriman kepada Allah. Kemudian di riwayat sebelumnya kaum Nabi Hud juga sama, kaum Ad dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena memang mereka juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi kalau seandainya kita jauh dari Allah, tidak taat kepada Allah, dan kita termasuk yang mengabaikan hak-hak Allah. Dari itu yuk kita sama-sama untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan kita dan menjadikan Allah sebagai sembahan kita. Jangan sampai terganggu, jangan sampai galider, jangan sampai kita beribadah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita baca hari ini, surat Hud mulai ayat 61 sampai 68. Yang baiknya tentunya dari ajaran agama Allah, yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang membangkang atas perintah Allah, ya, sehingga kita tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala secara masing-masing. Karena kalau secara keseluruhan umat Kanjeng Nabi sudah dimintakan oleh Rasulullah untuk tidak diazab secara bareng-bareng. Tapi kalau masing-masing kan tidak ada yang tahu. Ada yang baung sendirian, kemudian kecebur sendirian, ya gitu, ya Bu ya. Yuk kita sama-sama niatkan ke dalam kalbu kita untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sebelum menutup, mari kita sama-sama siapkan diri untuk berinfak, bersedekah sesuai dengan kapabilitas kemampuan masing-masing. Dan silakan untuk diisikan ke sorban saya untuk mendapatkan kesempatan beribadah di bulan Sya'ban ini untuk berwakaf, infak, dan sedekah jariah. Sambil kita bersolawat, berzikir, wirid, dan membaca ayat-ayat surat pendek. Terutama diawali dengan membaca surat Ali Imran ayat 130 sampai ayat 136 yang merupakan bekal kita untuk sukses di bulan
Ramadan tahun ini. Yuk kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba wattaqun